dikasihi dan mengasihi Tuhan. Amin. Bukti kebaikan Tuhan, Bapak Ibu, kita melewati 1 bulan, kita melewati 1 minggu, kita melewati hari-hari kita melewati waktu-waktu kita. Semua kalau bukan Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak bisa oleh ada sampai hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang yang sama diberkati Tuhan saat ini. Amin. Oleh sebab itu, mari dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala musim kehidupan yang Bapak Ibu kita lewati bersama. Lewat kesempatan ini saya mengajak kita, mari kita renungkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan nantinya kita akan renungkan bersama di kesempatan ini. Saya akan memberikan sebuah tema tentang firman Tuhan hari ini tentang kekecewaan. Bapak Ibu, Bapak katakan yang pernah kecewa. Haleluya. Semua kita ya pernah mengalami yang namanya kecewa. Apa itu kecewa, Bapak Ibu? Kecewa adalah, saya gambarkan sederhana, kecewa adalah sesuatu yang kita harapkan, tetapi justru sebaliknya tidak seperti yang kita harapkan nyatanya. Faktanya tidak seperti yang kita harapkan, yang membuat kadang-kala kita kecewa. Setiap kita tidak ada yang di antara kita yang tidak mengalami yang namanya kecewa. Ada orang yang berharap dia sakit, dia sembuh, tapi justru semakin sakit. Ada orang yang berharap dia boleh mengalami sebuah tantangan agar dia bisa mengalami kemenangan, tapi justru sebaliknya, semakin hari semakin tantangan itu silih berganti datang dalam hidupnya. Ada yang mungkin bergumul tentang ekonominya, dia berdoa supaya Tuhan memberkati ekonominya, tetapi justru sebaliknya dia semakin merosot. Ada yang mungkin bergumul tentang rumah tangganya untuk mengalami rumah tangga yang diberkati Tuhan, yang mengalami kebahagiaan, yang mengalami sukacita, tapi justru sebaliknya semakin bertubi-tubi tantangan yang dihadapi, yang membuat kadang-kadang kita kecewa. Hari ini kita belajar sama-sama bagaimana respon kita agar kekecewaan itu menjadi sebuah berkat besar, agar kekecewaan itu jadi sebuah berkat keuntungan, agar kekecewaan itu menjadi sebuah power besar dalam hidup kita, untuk kita bisa melangkah dan meresponi setiap yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan ada di dalamnya. Kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama sehingga kekecewaan itu tidak larut dalam sebuah kekecewaan yang berkepanjangan, tetapi menjadi sebuah kekecewaan yang menjadi loncatan untuk kita mulai mengenal cara Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, akibat dari kekecewaan kalau berlarut seperti apa modelnya? Semakin menderita. Kekecewaan yang berkepanjangan kalau itu semakin larut, semakin berkepanjangan, itu tidak akan membuat kita menikmati kebebasan, sukacita, damai sejahtera. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7, 8, 9 sampai 10. Lalu 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memecah aku, supaya aku jangan meninggikan. Terus berikut, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun di dalam diriku. Ayat terakhir. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam kemenyangan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah kenyataan. Ya, ini sebuah kenyataan yang dialami Paulus. Siapa yang tidak tahu Paulus? Paulus ini orang yang super hebat, super luar biasa, pemakaian Tuhan luar biasa. Dia bahkan sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang. Tapi ini sebaliknya, tantangan yang dihadapi, pergumulan
Tuhan dalam dirinya. Dia ingin mengalami sebuah pemulihan, dia ingin mengalami kebebasan, dia ingin mengalami sebuah kemenangan, bahkan tubuhnya yang seakan-akan dia mengalami sakit itu dia ingin dipulihkan. Itu sampai Alkitab mencatat dia sebelumnya dikatakan bahwa dia berdoa sampai 3 kali. Tuhan tidak jawab, dan jawaban Tuhan malah sebaliknya. Jawaban Tuhan seperti apa? Dia yang ke-9. Coba Bapak Ibu, dia di sana. Jawaban Tuhan seperti ini. Dia minta supaya Tuhan itu angkat tekanan-tekanan yang terjadi dalam dirinya. Dia ingin supaya Tuhan itu bisa jawab waktunya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Dikatakan sama-sama 1, 2, 3 kita baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan. Kecewa tidak Paulus? Seharusnya kecewa. Kita sakit, tidak sembuh, tapi justru Tuhan bilang sakitku mungkin bisa saya tahu. Kalau jawaban Tuhan jawab seperti itu, respon kita apa? Sakitnya di sini, Tuhan kok kenapa? Sampai kita marah sama Tuhan. Tapi apa jawaban Tuhan? Seperti ini kenyataan buat orang yang seperti Paulus. Orang seperti Paulus justru jawaban Tuhan itu seperti ini. Dia berkata, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Lalu pertanyaan responnya Paulus ketika dia dengar jawaban Tuhan seperti itu, apa Bapak Ibu? Ayat yang 10 Bapak Ibu, ini sangat menarik. Dia 10, bisa kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Bapak Ibu, saya dulu sini. Ketika dia tahu bahwa dia minta supaya dia diangkat dari tekanan-tekanan yang dia alami, justru tapi sebaliknya Tuhan bilang cukup kasih karunia-Ku bagimu. Waktu dia dapat jawaban itu, apa respon dia? Kecewa? Kalau Bapak Ibu kita baca sama-sama ayat ini, dia bilang karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Bapak Ibu, rela senang dalam kesukaan. Bagaimana kita bebas, kita kelola kekecewaan itu supaya tidak membawa dampak yang lebih negatif, tetapi justru membawa dampak negatif dalam hidup kita. Dan positif. Kita harus memiliki prinsip dan paham seperti Paulus memahami penderitaan. Jadi kalau engkau sedang dalam penderitaan, seakan-akan Tuhan tidak peduli, orang di lingkungan tidak peduli, nikmati itu. Karena itu senanglah Paulus dan dia rela dalam kelemahan itu, bahkan di dalam siksaan. Bapak Ibu, seberapa kita, saya terlalu yakin percaya kita belum mengalami siksaan seperti yang Paulus alami dalam pendidikan kita dengan Tuhan, ya. Paling baru sakit kepala, paling baru kurang ekonomi, paling kurang kesempatan lah, paling cuma sampai segitu. Tapi kalau namanya siksaan, kesukaran yang sulit dalam pendidikan kita dengan Tuhan, itu belum terlalu sulit. Kita masih dienakan, masih dinabobokan. Belum ada figur yang punya mental sebagai prajurit Kristus. Belum ada mental sebagai pejuang Kristus. Kita masih suka yang enak-enak, masih dihibur-hibur, masih dibelai-belai. Bapak Ibu, kekristenan yang dibelai-belai itu kekristenan yang ketinggalan zaman. Yang tentu juga amin. Kekristenan yang benar-benar berkualitas adalah kekristenan yang berlomba dalam semua perlombaan yang diwajibkan, bukan nyantai. Saya ingin kita menikmati sesuatu yang dari Tuhan, yang membuat kita bergairah dengan Tuhan.
Dikatakan karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Kalau mau siksa karena kebodohanmu itu berdoa. Amin. Kalau mau siksa karena kebodohan, bertobat. Solusinya tidak. Jangan mau kesalahan sendiri dikaitkan dengan orang lain. Jangan. Tidak bisa. Apalagi dikaitkan dengan Tuhan. Tidak bisa. Tidak nyambung. Dan kita tidak dapat berkatnya kalau kebodohan sendiri. Tapi kalau kebodohan karena Kristus, Bapak Ibu nikmati sesuatu. Tinggal bom waktu berkat Tuhan tercurah buat hidup kita. Kalau kita bodoh karena Kristus, tapi jangan kita bodoh karena kita bodoh hari ini. Tapi kita bodoh, hendaknya kita bodoh karena Kristus. Bodoh maksudnya untuk Kristus seperti ini. Kita seakan-akan kita tahu bahitu. Contoh ya, ini contoh soal bagian contoh. Kita tahu bahitu, tetapi ketika dalam Tuhan kita tidak tahu seakan-akan tidak tahu bahitu. Bodoh-bodoh. Kita punya waktu sebenarnya, waktu kita banyak untuk pekerjaan kita, tetapi kita buang waktu itu. Kita gunakan waktu untuk Tuhan. Seakan-akan kita bodoh. Saya tadi pulang dari Sabang pelayanan ke sini. Bapak Ibu, ada berbagai macam warna orang. Ya. Ada yang kamu tidak kalah mata. Ada yang pokoknya bermacam-macam. Saya bilang ini orang ini macam-macam orang, ya. Saya mulai bandingkan, saya bilang di orang berbakti ini macam tidak ada, tidak bisa. Saya katakan tidak bisa tolong coba seperti itu orang. Agak sulit. Ada banyak macam warna orang. Tapi mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita responi kekecewaan itu. Jangan sampai berlarut responi ini sebagaimana Paulus meresponi tentang penderitaan yang dia alami. Dalam siksaan dia berkata, aku senang. Dalam kelemahan dia katakan, aku senang. Dalam penderitaan kesesakan sekalipun apapun modelnya karena Kristus, aku suka itu. Seberapa banyak kita menderita karena Kristus? Seberapa banyak? Pernahkah Bapak Ibu menderita karena Kristus? Ramai dan tangan. Pernahkah? Belum tahu kok. Saya kebanggaan saya tahu. Jujur saja. Yes. Berapa banyak menderita? Pernah kelaparan, kabuma, karena pelayanan? Pernah? Bapak Ibu tidak harus respon itu semua penderitaan. Saya bahkan pernah tidak dipedulikan pelayanan sudah full. Tapi masalah justru sebaliknya. Lebih baik kerjakan sendiri. Kalau saya tahu saya bekerja sendiri, saya tahu saya jam makan. Kalau saya tahu saya bekerja sendiri, saya tahu sampai jam istirahat. Tapi karena Tuhan, kita harus tidak boleh tahu tentang waktunya istirahat. Amin. Kalau kita menderita karena Kristus, karena pekerjaannya, karena pelayanannya, maka saya percaya kita berbahagia di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Oleh itu Bapak Ibu, seberapa banyak kita menderita karena Kristus, seberapa banyak kita mengalami siksaan karena Kristus, seberapa banyak kita harus mengalami penderitaan karena harusnya Kristus. Jangan karena kita menderita karena pelanggaran kita, karena kebodohan kita. Bagaimana memandang kekecewaan itu agar kita bisa memandang dengan benar? Bapak Ibu, di poin ini, kekecewaan adalah sebuah momen yang terbaik untuk kita bisa mengenal Tuhan di sisi yang berbeda. Ya, kekecewaan itu adalah sebuah momen yang terbaik untuk kita bisa mengenal Tuhan di sisi yang berbeda. Saya berpikir sebenarnya tidak seperti ini, tetapi kenyataannya seperti ini. Berarti kita boleh tahu bahwa padahal Tuhan sudah mau begini, pantas dia kasih tutup pintu yang satu. Ketika kekecewaan itu timbul dari hati kita, jangan buru-buru langsung menjauh dari Tuhan, jangan akan bahkan menyalahkan Tuhan, jangan. Diam sejenak dan renungkan kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi. Oh, rupanya Tuhan buat saya begini, ada tujuan yang maksud yang berbeda dari apa yang saya pikirkan.
Bisa ditangkap poinnya ya. Poinnya adalah momen kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita tanggulangi, kita harus tahu bahwa momen itu menjadi momen yang terbaik. Setelah saya bilang, momen yang terbaik untuk kita boleh mengetahui tentang Tuhan itu dalam sisi yang berbeda. Kok kenapa saya menderita padahal ada tujuan? Yo, pantas ini yang Tuhan inginkan. Itu ada tujuan. Kalau engkau menjalani sebuah jalan yang terlihat itu bagian jalan yang harus kau tempuh, tetapi nyatanya ini ditutup dan tidak ada jalan, jangan pernah langsung ke jalan, langsung respon kekecewaan yang berkelanjutan. Jangan. Tapi diam sejenak dan renungkan, dalam kurun waktu yang kau merenungkan, maka kau tahu jawaban Tuhan. Oh, Tuhan jawab, padahal supaya saya jangan di sini. Ada sebuah pertolongan dan sebuah pengenalan Tuhan dalam hidup kita di sisi yang berbeda dalam hidup kita. Kita punya pikiran begini dan ini Tuhan punya pikiran. Jadi untuk menolak kekecewaan itu jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mari renungkan sejenak. Kalau saya begini kenapa ya? Padahal saya setia. Kalau saya begini kenapa ya? Padahal saya komitmen. Kalau saya begini kenapa ya? Tapi padahal saya memberi hidup saya. Tapi kenapa kenyataannya seperti yang tidak seperti yang saya harapkan? Harapan Bapak Ibu kadang-kadang itu dalam kadar yang sangat terbatas. Tapi pengertian dan tujuan Tuhan itu cukup jauh dan panjang. Oleh sebab itu kekecewaan, poin pertama adalah momen yang terbaik untuk kita bisa mengenal Tuhan dalam sisi yang berbeda. Sehingga Paulus berkata di ayat yang 10, karena itu aku senang, karena itu aku suka, dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bayangkan, bisakah tidak? Kita lemah, sokam rumah, tapi semangat tetap tidak terhentikan. Bisakah kita mengalami itu? Bisa. Apalagi apabila kita meresponi sesuatu itu dari Tuhan. Saya lemah ini, saya letih, saya capek, tapi saya tidak pernah berhenti. Karena kita tahu di waktu kita lemah, kita kuat. Di waktu kita tidak berdaya, di situ letak kekuatan Tuhan berkuasa buat kita. Ketika hidup kita maksimalkan untuk Tuhan, percaya, siksaan, penganiayaan, kelemahan tidak menjadi sebuah batu loncatan yang membuat kita ulur atau down atau tidak bersemangat dengan Tuhan, tetapi justru sebaliknya. Disitulah kita mengenal Tuhan di sisi yang berbeda. Oleh sebab itu kita mampu berkata seperti Paulus berkata, aku lemah, tapi aku kuat. Mungkin waktu dia bilang, tidak bilang, saya lemah, tapi saya kuat. Tidak. Tapi dia bilang, aku lemah, tapi aku kuat. Ini dihidupi dan dialami oleh Paulus. Sehingga dalam kelemahan dia tetap bersuka cita. Dalam penderitaan, dalam masalah dia tetap bersuka cita. Karena dia tahu bahwa ada kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu yang kedua, bagaimana membantu kekecewaan itu dengan benar dalam hidup kita sehingga kita tidak terlarut dan terus terbawa dalam situasi seperti itu. Bapak Ibu lihat di dalam Roma 8 ayat 28, ayat ini sering kita baca. Jadi apa? Tapi seringkali karena terlalu seringnya kita menghafal, kita lupa menghidupinya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekecewaan adalah poinnya lewat firman Tuhan ini. Kekecewaan adalah ukuran atau kalibrasinya Tuhan terhadap perencanaan Tuhan yang terbaik yang sering membuat kita gagal, tetapi sebaliknya dari kegagalan itu menjadi sebuah ukuran
tetap berkomitmen sebab kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam. Kekecewaan itu merupakan sebuah ukuran takaran. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita, kekecewaan itu bisa kita atasi, bisa kita kemas sedemikian rupa dengan luar biasa dengan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama lewat firman di Roma 8 ayat 68 ini. Harus kita tahu bahwa setiap peristiwa kejadian yang kita alami, percaya bahwa adanya Tuhan di dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Kita harus percaya, kita harus optimis bahwa Tuhan ada selalu dalam hidup kita. Karena setiap kekecewaan itu menjadi sebuah momen yang terbaik untuk mengukur kapasitas kita. Apakah kita benar-benar masih tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Hari ini kita yang masih normal, berapa banyak kapasitas yang Tuhan taruh di kita? Berapa banyak kemampuan yang Tuhan taruh di kita? Kita masih bisa memandang dengan normal, kita masih bisa berjalan dengan sehat, kita masih memiliki tubuh yang sehat. Biar kita persembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Bapak Ibu, persembahan yang kudus bukan berarti nanti tidak bercela dalam bentuk apa ya? Kudus itu adalah kudus yang berkenan. Kalau sehat harus berkenan. Harus bisa mengerjakan persembahan tubuh ini. Apakah tubuh kita dikorbankan? Tidak. Tubuh yang sehat ini dibawa untuk mempersembahkan korban sembelihan. Sebenarnya kita harus disembelih, tetapi tidak. Ya, apa yang kita bisa korbankan di situ? Kita harus bisa korbankan. Kalau kita masih bisa boleh beribadah, kenapa tidak kita harus datang beribadah? Itu sebuah korban. Kita tahu kita punya pekerjaan banyak di rumah, tapi kita bisa tinggalkan. Karena kita mau berikan persembahan hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita mau bawa kudus, persembahan kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita harus pastikan bahwa kita mau datang kepada Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kita harus pastikan bahwa kita beribadah, kita mau datang sama Tuhan, bukan sebatas kumpul dan saling tatap muka, bukan. Tapi biar kita mengalami Tuhan di dalamnya. Kekecewaan adalah ukuran terhadap rencana Tuhan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kita lihat di dalam Mazmur 196 ayatnya yang kanan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang mengerti firman Tuhan ini katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekecewaan adalah berkat sebenarnya yang merubah jadi kemenangan besar. Asal Bapak Ibu, saya dan saudara itu harus mau berjalan. Kekecewaan adalah sebuah sarana yang bisa merubah menjadi sebuah kemenangan yang besar dalam hidup kita. Kita kecewa tapi justru sebaliknya. Saya mau saudara seperti itu. Kekecewaan itu bisa merubah jadi kemenangan. Sekali lagi, kekecewaan itu bisa berubah menjadi kemenangan yang besar asal kita mau berjalan seperti firman Tuhan ini bilang. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Dia bisa mampu berjalan sambil maju sambil menabur yang terbaik. Di tengah kita kecewa, tapi tetap berlangkah menabur. Sebenarnya saya tidak mau, tapi saya harus maju berjalan.
Sebenarnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, tapi karena Tuhan yang perintahkan, maka aku melakukannya seperti kata Petrus. Sebenarnya saya punya pengalaman, tapi karena saya diperintahkan, maka saya lakukan. Seperti Bapak Petrus, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kita harus semakin hari di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi jangan pernah terhentikan, tetap berjalan terus. Karena di waktu kita sambil berjalan, sambil bukan lalu lewat saja, bukan santai saja, tetapi berjalan, semakin menabur, semakin menabur. Amin. Kita menabur dalam ukuran kecil, tapi kita menuai dalam ukuran besar. Kenapa itu? Karena adanya campur tangan Tuhan yang besar. Kita menabur, kemampuan kita cuma sampai di sini, tapi percaya engkau sambil menabur, sekalipun engkau nangis. Saya paling tidak suka lihat orang nangis tapi baca cerita. Menangis tapi baca cerita. Kalau menangis saya menangis lah. Tapi hari ini kalau boleh saya berubah, kalau ada kebiasaan nangis bercerita, berubah, nangis bekerja, nangis bekerja. Ya bisa tidak? Nangis bekerja, kalau nangis, saya sebilang itu, saya sebilang, biasa nama begitu. Kalau boleh kita ini bukan anak-anak, tapi kalau boleh menangis, menangis tapi bekerja. Atau boleh berubah, mengeluh tapi bekerja. Jangan mengeluh semua cuma protes, padahal malas. Kebanyakan orang banyak protes itu malas. Yang ketujuh angkatan. Dan itu model orang yang kurang sukses. Amin. Tapi kalau orang sukses, Bapak Ibu bisa perhatikan, orang sukses itu tidak banyak ngomong. Dia kebanyakan kerja. Karena ide kurang terlalu cemerlang hasilnya daripada orang yang tetap bekerja. Bekerja dia akan tahu kalau saya berhasil, kalau tidak saya tahu. Oh, saya sudah punya pengalaman. Saya pernah kerja itu, tapi tidak jadi. Kekecewaan adalah sebuah cara Tuhan untuk merubah kita dari kemenangan, dari kekalahan itu menjadi kemenangan yang besar, asal kita mau berjalan, maju sambil menabur yang terbaik. Benih waktu kita tabur adalah kecil. Kapasitas kita waktu kita menabur, yang kita tabur itu tidak bernilai. Tapi percaya, orang menabur dalam kapasitas kecil, tapi waktu kita menuai, ingat, taburan tuai itu berlaku di tengah-tengah iman percaya kita. Waktu kita menuai, pasti kita menuai dengan sorak-sorai. Firman Tuhan ini sempurna bilang, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kecewa, tapi jangan kecewa langsung hilang. Jangan mimpi Bapak Ibu dapat sesuatu dari Tuhan. Mungkin saya berpikir, mungkin Tuhan punya revisi. Oh, sebenarnya saya sengaja buat seperti itu. Saya mau tahu sejauh mana kamu melangkah. Oh, mungkin saya sengaja buat kamu seperti ini. Sebenarnya saya ini super bisa bikin apa yang kamu minta, tapi kamu harus kenal hatiku. Sebab itu sambil menangis, semakin kerjakan apa yang kau lakukan. Yang terbaik. Engkau menabur di waktu engkau menangis. Perhatikan, doa yang kebanyakan dijawab adalah doa yang meneteskan air mata. Pernahkah Bapak Ibu baca? Air mata kita biarlah ditaruh di kirbatnya minuman raja. Firman Tuhan bilang, sampai akhirnya mata kita itu ditaruh di tempat minumnya raja dan raja minum. Dia bilang, sampai air mata ini lupa enak. Sekalipun itu dalam konteks penderitaan. Kalau sampai selama ini air mata kita tidak pernah ditaruh di kirbatnya Tuhan, kita lupa, jangan sia-sia.
Sering-seringlah menangis di kaki Tuhan. Sering-seringlah mengadu di kaki Tuhan. Sering-seringlah mengadu dan curhat sama Tuhan. Semakin hari semakin lakukan apa yang engkau rasa itu sakit, tidak mampu, tidak bisa, tetapi engkau lakukan. Kadang-kadang kebanyakan Tuhan izinkan kita melewati itu, tapi Tuhan butuh sebuah respon yang positif tentang situasi yang terjadi. Jangan engkau pernah terhentikan dengan situasi yang terjadi, tetapi tetap menabur, tetap tabur yang terbaik. Saya hanya bisa ini, lakukan itu, lakukan. Karena pertumbuhan itu diukur dengan waktu. Waktu kita menanam tidak bisa langsung kita tuai besok, tidak bisa. Waktu kita menanam hari ini akan kita tuai mungkin 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, atau mungkin kita tabur hari ini, mungkin anak-anak kita yang menikmati. Kenapa anak kita membuat kita? Ada dari bagian ketika kamu setua sampai anak-anak yang tabur lagi kamu. Begitu kebenaran Tuhan, seperti itu kebanyakan. Kenapa bukan saya yang dibanti? Kenapa anak-anak saya? Kenapa anak cucu saya? Kalau kan cepat-cepat mati tidak apa-apa. Tapi kalau engkau lama hidup, lama mati, engkau akan menderita kalau tidak ada anak-anak yang diberkati. Kau seperti apa jadinya? Cara Tuhan kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi sekalipun kita tidak mengerti, jangan pernah kecewa dengan penderitaan Allah. Tetaplah menabur sekalipun di tengah tangisan. Tetap menabur. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, jangan engkau pernah terhentikan, jangan engkau membiarkan kekecewaan itu semakin bertumpuk sehingga itu menjadi sebuah kandungan yang tidak berdampak dalam hidup kita. Jangan. Tapi biarlah kita seperti ini. Kita yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Sakit-sakit, setengah mati, sulit, berat. Tapi dalam kondisi seperti itu jangan pernah berhenti. Sekali lagi menabur terus, menabur. So setengah mati kalau tidak pernah menabur, Bapak Ibu, apa dasar kita menabur? Apa dasarnya kita menabur? So sulit, so susah, so setengah mati, kemudian untuk menuai. Woi, jangan mimpi itu. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, paksakan dirimu bisa menabur. Yang saya maksudkan di sini bukan menabur dalam bentuk materi, waktu bisa, tenaga, pikiran untuk Tuhan, bukan untuk pribadi. Orang yang memprioritaskan Tuhan aku prioritaskan hidup kita. Amin. Yang hidup di firman Tuhan kita katakan amin. Kita prioritaskan Tuhan prioritaskan kita. Biar orang baku lomba, tapi ada prioritas. Biar orang baku lomba, boleh baku lomba. Tapi orang yang diprioritaskan tetap tidak akan ketinggalan. Biar kamu dulu dia tanya, itu yang satu yang siapa ada nama? Kalau mungkin dia lupa DP nama, dia akan tanya. Yang itu DP bos badan gode-gode, pendek-pendek, pandang-pandang DP rambut, dia akan tanya. Bapak Ibu biar Bapak Ibu duluan baru yang ditanyakan orang lain. Bapak Ibu malu tidak? Kita pasti bawa undur deh. Saya duluan datang di sini, kenapa kita akan dipanggil? Kira-kira DP Adrian bagi itu. Karena dia tahu yang menjadi prioritas. Amin. Bapak Ibu saya dan saudara, biar kita menjadi orang yang diprioritaskan Tuhan. Oleh sebab itu menikmati itu, mari sambil berjalan, sambil nangis, sambil bukan bersuara, tapi sambil bertanam. Biar dia langsung disuruh bilang turun, tinggal suruh di bawah 1 juta, tapi tanam terus. Itu gambaran iman kita semakin hari semakin kita tanam sesuatu, sehingga waktu kita menuai di waktunya Tuhan, ada masa anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan yang besar buat kita. Itu menanti bagi orang yang tetap setia, sekalipun dalam kesukaran, sekalipun dia menangis, tapi dia penuh tangisan, sebab dia tetap melakukan yang terbaik. Dia menabur
setiap waktu, setiap kesempatan yang dia lakukan dalam hidupnya. Akhirnya Bapak Ibu, Habakuk pasal 3 17 ayat 19. Satu tiga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saya mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan, bahkan makanan kambing domba yang terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Terus, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, berdiam di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, ini sekalipun tidak berbuah, sekalipun tidak ada harapan, sekalipun tidak ada tanda-tanda kita ditolong Tuhan, tapi Nabi Habakuk berkata, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Sebab di ayat terakhir, sebab Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, Tuhan izinkan kekecewaan itu, tetapi bukan berarti kita harus mengalami kecewa terus-menerus. Tapi percaya bahwa setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita tetap optimis, percaya bahwa sekalipun keadaan tidak menunjang, tetap kita harus tetap percaya bahwa Allah Tuhan itu kekuatan kita. Bukankah itu lebih daripada kecukupan? Karena kita tahu bahwa Allah penyelamatku, bukankah itu sebuah kebutuhan? Sekalipun pohon ara tidak berbuah, apakah cuma pohon ara itu membuat kita harus kecewa? Apakah tidak ada hasil kemudian kita harus kecewa? Jangan. Tapi percaya sekalipun tidak ada hasil, tetapi kita biarlah seperti Habakuk ini dalam doanya. Dia tahu bahwa Tuhan itu buat aku seperti rusa, kaki rusa yang berjalan. Bapak Ibu, rusa itu dia mau lari, kalau sudah dikejar, dia mau lari dimanapun saja tempatnya, dia tetap mau laut sekalipun dia malah menyerang. Itu rusa. Ada kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebab kenapa? Karena Allah kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Pernahkah kita merasa terancam ketika kita bekerja dengan orang yang super power? Dia punya kuasa atas bagian daerah kita. Ada sebuah rekomendasi dari orang yang berikan rekomendasi, dan rekomendasi itu dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, dimanapun kita berada, selama yang memberikan rekomendasi punya kekuasaan. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika Tuhan merekomendasi kita dengan suratnya lewat firman, adakah kita perlu khawatir dengan hal apapun yang menimpa hidup kita? Dia berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak jadi alasan untuk kecewa. Sekalipun tidak dipedulikan, sekalipun tidak diperhatikan, tidak di nomor satukan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena Dia penyelamat kita. Dia Tuhan kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kakinya rusa ini tidak seperti besarnya kaki sapi, tapi justru semakin kuat. Terbang bisa, bentuk lari terbang boleh. Bahkan cadas pun dia bisa berjalan di atasnya. Itulah kehidupan saya dan saudara, harus seperti itu. Tantangan boleh ada, tapi kita bisa naik berjalan di atas tantangan itu. Sebab kenapa? Karena Allah kita besar. Dia yang membentuk dan merancang kita sempurna. Oleh sebab itu jangan terus larut dalam kekecewaan yang berkelanjutan, karena itu tidak akan membawa kita naik level. Nah, bersemangatlah selalu dengan Tuhan. Bersemangatlah selalu dengan Tuhan. Jangan pernah kendor dengan Tuhan. Sebab dari situ akan diukur degradasi kita. Dikalibrasi kita, diukur kita dengan setiap keadaan yang ada. Apakah kita tetap
itu Abraham diuji imannya sampai yang terbaik buat dia harus diambil. Tapi itu membuktikan ukuran Abraham itu masuk klasifikasi Tuhan, masuk kapasitas yang Tuhan minta, masuk level yang Tuhan minta, sehingga dia diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran. Hari ini kita tidak bisa bilang saya mengasihi Tuhan, tapi tidak dapat dibuktikan dari kita mengasihi. Kita tidak bisa berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi tidak bisa terlihat dari kasihnya yang mana. Tidak bisa begitu. Harus dibuktikan supaya kalau dikasih tutup dia panas. Seperti itu Bapak Ibu. Harus diukur dari kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang layak menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.